Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Gian Ahmad dari kelas 1B D4 TLM dengan NPM 4121200043. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai identifikasi fenol untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kimia organik. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai senyawa fenol yang terdiri dari nipagin, nipasol, resorsinol, dan hidroquinon. Yang pertama ada nipagin. Nipagin merupakan senyawa fenolik turunan asam parahidroksibenzoat yang disebut paraben, yang berfungsi sebagai antimikroba. Berikut adalah struktur dari nipagin. Selanjutnya, sifat fisik dari nipagin. Nipagin memiliki bentuk kristal atau bubuk kristal, tidak memiliki warna atau putih, berbau atau hampir tidak berbau, memiliki rasa terbakar sedikit, dan memiliki pH 4-8. Sedangkan sifat kimia dari nipagin adalah sebagai berikut. Memiliki berat molekul sebesar 152,15 gram per mol dengan rumus molekul C8H8O3 dengan nama kimia metil p-hidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, metil 4-hidroksibenzoat, dan metil paraben. Kelarutannya, sukar larut dalam air, benzen, dan dalam karbon tetraklorida, tetapi mudah larut dalam etanol dan eter. Yang kedua, ada nipasol. Nipasol merupakan jenis pengawet yang digunakan sebagai antifungi dan antibakteri, terdapat dalam kosmetik, farmasi, dan juga makanan. Struktur nipasol adalah sebagai berikut. Adapun sifat fisik dari nipasol adalah berbentuk kristal atau bubuk kristal, tidak berwarna atau putih, tidak berbau, tidak berasa, dan memiliki pH 3-6. Sedangkan sifat kimia pada nipasol adalah sebagai berikut. Memiliki berat molekul sebesar 180,20 gram per mol dengan rumus molekul C10H12O3 dengan nama kimia propil p-hidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, propil 4-hidroksibenzoat, dan propil paraben. Kelarutan, sangat sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam etanol dan dalam eter. Yang ketiga, ada resorsinol. Resorsinol adalah salah satu dari 3 senyawa benzen diolisomer. Isomer ini adalah padatan putih yang larut dalam air. Resorsinol juga dapat membasmi kuman di kulit untuk membantu melawan infeksi. Struktur resorsinol adalah sebagai berikut. Adapun sifat fisik dari resorsinol adalah memiliki bentuk padat, berwarna putih, berbau tidak menyenangkan, dan memiliki pH sekitar 4-6. Sedangkan sifat kimia resorsinol adalah sebagai berikut. Memiliki berat molekul sebesar 110,11 gram per mol dengan rumus molekul C6H4OH2 dengan nama kimia resorsinol. Yang keempat, ada hidroquinon. Hidroquinon adalah senyawa organik aromatik dengan tipe fenol yang mempunyai rumus kimia C6H6O2 dan memiliki 2 gugus hidroksil OH- yang berikatan dengan cincin aromatik atau benzen pada posisi para. Adapun struktur hidroquinon adalah sebagai berikut. Sifat fisik dari hidroquinon adalah sebagai berikut. Memiliki bentuk padat, kristal seperti jarum ataupun serbuk, berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki rasa yang manis. Sedangkan sifat kimia hidroquinon adalah sebagai berikut. Memiliki berat molekul sebesar 110,11 gram per mol dengan rumus molekul C6H4OH2 dan memiliki nama UPEC 1,4 benzendiol dan memiliki kelarutan, mudah larut dalam air, dalam etanol, dan dalam eter. Pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan dari uji litmus atau lakmus, uji veriklorida, uji Lieberman, dan uji Vitellini. Yang pertama ada uji litmus.
Uji litmus atau lakmus bertujuan untuk menentukan sifat asam dari suatu fenol. Yang kedua, ada uji feriklorida. Uji feriklorida bertujuan untuk mendeteksi keberadaan fenol pada sampel dengan penambahan larutan feriklorida yang uji positifnya akan menghasilkan warna ungu, merah, hijau atau biru sebagai akibat dari adanya reaksi gugus OH pada fenol bereaksi dengan larutan feriklorida. Warna yang diperoleh bergantung pada substituen yang terikat pada fenol. Yang ketiga, ada uji Lieberman. Uji Lieberman bertujuan untuk menganalisis konsentrasi kolesterol secara kimiawi. Prinsip metode ini adalah ekstrak kloroform yang berisi kolesterol akan bereaksi dengan asam asetat anhidrida dan asam sulfat pekat membentuk reaksi berwarna. Dan yang keempat, ada uji phthalate. Uji phthalate bertujuan untuk digunakan sebagai indikator dalam titrasi asam basa. Aplikasi ini berubah menjadi tidak berwarna dalam larutan asam dan berwarna merah muda dalam larutan basa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara mengidentifikasi fenol dengan beberapa reaksi, diantaranya dengan reaksi FeCl3, reaksi Marquis, reaksi Fehling, dan reaksi diazotasi. Yang pertama ada reaksi FeCl3. Prinsip dari reaksi ini adalah reaksi antara senyawa fenolik yang bereaksi dengan FeCl3 akan membentuk kompleks berwarna ungu sampai biru, hijau, bahkan merah tergantung dari struktur senyawa fenolik yang bereaksi. Yang kedua, ada reaksi Marquis. Prinsip dari reaksi ini adalah reaksi Marquis merupakan perpaduan antara asam sulfat pekat dengan formalin yang berbentuk cair. Analisanya ditandai dengan terbentuknya warna ungu atau violet yang menyerupai cincin berada di tengah-tengah antara kedua larutan. Yang ketiga, ada reaksi Fehling. Prinsip dari reaksi ini yaitu untuk membedakan aldehid dan keton dengan penambahan reagen Fehling A dan Fehling B, di mana akan terbentuk reaksi redoks pada aldehid, di mana aldehid akan dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang terakhir ada reaksi diazotasi. Prinsip dari reaksi ini yaitu reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam akan membentuk garam diazodium. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.